di dalam satu hukum itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Quran. Ya, misalnya orang mencuri harus potong tangan. Misalnya orang yang membunuh harus kisas. Ya, orang yang zina ya harus dihukum dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan negara yang tidak memberikan sebagai hukum positif? Bagaimana kita ini yang tidak melaksanakan itu? Kita kan Islam mau melaksanakan. Filosofi dari hukum, bahwa Al-Quran sesungguhnya menerapkan hukum itu bukan untuk hukum itu kan, tetapi untuk memberikan misalnya kalau dalam hukum manusia efek jera. Intinya Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu ilahin nas, Tuhannya manusia yang ingin mendidik manusia supaya menjadi lebih baik. Maka kalau ada orang berdosa tapi dia bertobat, itu diampuni. Tidak harus kemudian dikenakan hukumannya. Meskipun juga ada yang tertentu untuk memberikan efek jera, karena bukan hanya pada orang itu lantas, kaitannya dengan sistem dan masyarakat kemanusiaan. Tetapi maksud saya, misalnya nih tadi dicontohkan Prof. Aziz soal potong tangan misalnya. Tidak selalu harus dipotong tangan, bergantung pada substansi dan esensi peristiwanya. Misalnya, ini pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Ada seorang budak, seorang ya karyawan, pegawai, dia seorang Muslim, bekerja pada seorang Yahudi yang non-Muslim. Satu ketika Yahudi itu melaporkan kepada Umar bin Khattab bahwa si karyawannya dia ini mencuri. Kemudian dia mengatakan, wahai khalifah, apa hukumannya orang yang mencuri? Di dalam Islam apa hukumannya terhadap orang yang mencuri? Potong tangan, gitu. Oke, kalau begitu ini karyawan saya ini, pegawai saya ini potong tangan. Loh, apa masalahnya? Dia telah mencuri uang saya. Kemudian disidanglah oleh Umar, ditanyakan, apa benar kamu mengambil uang majikanmu? Iya. Kenapa kamu mengambil uang majikanmu? Karena gaji saya belum dibayarkan. Dalam sekian bulan saya bekerja kepada dia belum dibayarkan, padahal saya butuh itu untuk membiayai kehidupan keluarga dan sebagainya. Maka saya mengambil, mencuri, ya dalam tanda petik mencuri harta bendanya si majikan itu. Nah ini substansinya sebetulnya siapa yang mencuri, kata khalifah, yang mencuri itu sesungguhnya adalah majikannya. Nah ini adalah filosofi di dalam hukum, jangan sampai kita letterless dan kehilangan substansi dan esensinya. Maka tidak selalu orang yang secara fisikal kelihatannya mencuri, dia itu dikenai hukuman mencuri itu. Bergantung kebijaksanaan dari orang yang memegang, yang punya otoritas untuk menjalankan hukum itu. Nah, termasuk di dalam syariat Islam ini. Kenapa ada yang negara-negara Islam tapi tidak menjalankan syariat secara letterless, melainkan lebih kepada jiwanya, ruh dari syariat itu. Yang menerapkan, misalnya Arab Saudi menerapkan, Brunei Darussalam menerapkan, ya, Pakistan menerapkan. Tetapi Mesir misalnya, yang di sana banyak ulama hebat karena ada universitas Islam tertua, bahkan universitas tertua di dunia, Al-Azhar yang berdiri pada tahun 970-an, itu ternyata tidak memilih syariat Islam. Tetapi seluruh hukum-hukumnya dijiwai oleh semangat dari syariat Islam itu. Mulai dari undang-undang dasarnya ya, sampai aturan-aturan di bawahnya, itu jiwanya adalah syariat Islam, tetapi tidak letterless seperti yang diterapkan di Arab Saudi misalnya. Nah, jadi itu yang tadi saya sebut, ini kontroversial selama ribuan tahun, bahkan di level para ulama-ulama yang papan atas, memandang ini sebagai sesuatu yang dengan sudut pandang yang berbeda. Kan intinya Al-Quran itu menghendaki mendidik manusia dengan hukum itu, bukan membalas dendam, bukan melampiaskan kebencian. Ya. Sehingga, nah yang mengambil ini kemudian
mengambil jiwanya saja, tetapi yang lain mengatakan berbeda pendapat bahwa ya ini syariat harus diterapkan letterless seperti itu. Tapi ternyata di zaman Khulafaur Rasyidin pun tidak diterapkan letterless, melainkan esensial, jiwanya yang diterapkan.